Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hadratikum fi hadzal qanah. Baik, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Bisa Kikun Ilahi, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab di YIN Syekh Jati Cirebon. Dalam mata kuliah micro teaching ini saya akan menjelaskan tugas-tugas guru baik pada tahap pra pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran maupun pada tahap pasca pembelajaran. Nah, di sini tentunya sebagai calon guru kita harus mengetahui apa saja sih tugas-tugas guru mulai dari pada tahap pra pembelajaran hingga pasca pembelajaran. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu tugas seorang guru pada tahap pra pembelajaran. Nah, di mana proses pembelajaran itu akan berhasil baik apabila seorang guru mampu mengondisikan kegiatan belajar mengajar itu secara efektif. Nah, kondisi itu akan kita mulai pada tahap pra pembelajaran. Nah, di mana dalam tahap pembelajaran ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh seorang guru agar pembelajaran terlaksana dengan baik. Nah, di antaranya yang pertama yaitu menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik. Tentunya seorang guru yang baik harus mampu menciptakan suasana kelas yang menarik di awal pembelajaran, sebelum pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua adalah memeriksa kehadiran siswa. Nah, ini adalah hal yang penting. Sebelum memulai pembelajaran, seorang guru harus memeriksa terlebih dahulu kehadiran siswa-siswinya. Kemudian, menciptakan kesiapan belajar. Nah, yang dimaksud menciptakan kesiapan belajar itu seperti apa? Nah, di antaranya di sini adalah membantu atau membimbing siswa dalam mempersiapkan fasilitas maupun sumber belajarnya. Entah itu fasilitas yang ada di dalam kelas untuk kegiatan belajar mengajar ataupun sumber belajar siswanya, baik itu dari buku dan yang lain sebagainya. Kemudian menciptakan kondisi belajar untuk meningkatkan perhatian siswa dalam belajar. Selanjutnya menunjukkan minat dan penuh semangat yang tinggi dalam mengajar. Si guru harus mampu memberi energi yang baik kepada siswa-siswinya agar siswa-siswi itu tidak loyo saat belajar. Nah, jika si gurunya loyo atau tidak bersemangat, nah, apalagi dengan siswanya, seperti itu. Kemudian mampu mengontrol seluruh aktivitas siswa mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Nah, itu adalah hal-hal yang harus dipersiapkan oleh guru di awal pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menciptakan suasana belajar yang demokratis. Tentunya seorang guru tidak boleh dominan di sini. Seorang guru harus mampu memberi kesempatan kepada siswa-siswi untuk berpendapat ataupun bertanya. Nah, sehingga suasana belajar akan lebih demokratis. Nah, selain hal-hal tadi yang perlu diperlukan oleh guru sebelum pembelajaran dimulai, ada perangkat pembelajaran yang harus disiapkan guru pada tahap pra pembelajaran. Nah, di antaranya yang pertama adalah silabus. Nah, silabus itu apa sih? Silabus adalah susunan rencana pembelajaran pada mata pembelajaran atau tema tertentu. Nah, perangkat ini biasanya berisi terkait standar kompetensi, kemudian ada kompetensi dasar, ada juga materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, kemudian ada juga alokasi waktu pembelajaran dan sumber belajar. Nah, itu semua dicakup dalam silabus namanya. Nah, itu penting karena untuk menjadi acuan agar pembelajaran tidak melenceng. Nah, kemudian selain silabus, yang kedua yaitu prota. Prota juga perlu disiapkan oleh guru karena prota ini merupakan program tahunan atau batasan materi yang harus diselesaikan oleh guru dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 semester. Nah, tujuannya tentunya agar pembelajaran lebih terarah. Nah, kemudian selanjutnya adalah promes. Nah, promes ini merupakan penjabaran dari prota. Jika prota itu dalam 1 tahun, kalau promes itu dalam 1 semester. Nah, jadi lebih rinci lagi. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah absen. Nah, di mana tadi guru itu penting memeriksa kehadiran siswa, makanya penting bagi seorang guru untuk menyiapkan absensi untuk siswa. Nah, kemudian selanjutnya adalah jurnal. Nah, jurnal itu apa sih? Jurnal itu buku yang berisi beberapa catatan penilaian perilaku peserta didik. Nah, ini penting agar seorang guru nanti akan sangat mudah menilai perilaku siswa. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, di mana KKM ini harus ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Nah, di dalam menetapkan KKM, satuan pendidikan harus merumuskannya dengan beberapa pihak seperti kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan yang lainnya. Nah, itu adalah hal-hal yang harus dipersiapkan pada tahap pra pembelajaran. Nah, untuk menentukan KKM tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama adalah kompleksitas. Apa sih kompleksitas itu?
kompleksitas adalah tingkat kesulitan daripada masing-masing mata pembelajaran. Nah, itu perlu dipertimbangkan untuk menentukan suatu KKM. Misalnya matematika, kesulitannya itu biasanya siswa sangat kesulitan dalam matematika, maka KKM-nya jangan terlalu tinggi karena itu akan sangat mempersulit bagi siswa. Kemudian yang kedua adalah daya dukung. Daya dukung itu penting. Daya dukung biasanya terdiri dari kompetensi pendidikan, atau yang kedua adalah jumlah peserta didik, kemudian predikat akreditasi sekolah dan kelayakan sarana prasarana. Kemudian Intek. Nah, Intek juga perlu diperhatikan. Intek itu apa sih? Intek adalah karakteristik peserta didik bagi siswa baru, antara lain dengan memperhatikan rata-rata nilai rapor SD, nilai ujian sekolah SD, atau nilai seleksi masuk peserta didik baru di jenjang SMP. Nah, bagi siswa kelas 8, kelas 9, antara lain diperhatikan nilai-nilai rapor pada semester yang sebelumnya. Nah, itu penting untuk menentukan KKM. Nah, yaitu dengan melihat kembali nilai rapor sebelumnya atau nilai masuk ke perguruan, ke SMP misalnya, nilai rapor SD-nya itu perlu dilihat untuk mempertimbangkan KKM yang akan diberikan kepada siswa. Itu adalah tugas-tugas yang harus dilakukan oleh guru pada tahap pra pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah tugas guru pada tahap pelaksanaan pembelajaran. Nah, di mana pada tahap pelaksanaan pembelajaran atau proses pembelajaran ini biasanya terdiri atas apersepsi, kemudian penyampaian materi, ada juga tanya jawab, pengerjaan tugas, dan diakhiri dengan kegiatan penutup. Nah, pada tahap ini guru harus dapat mampu mengamati proses belajar siswa secara keseluruhan. Nah, adapun kegiatan yang bisa dilakukan pada tahap pembelajaran ini, diantaranya yang pertama adalah pembahasan materi pelajaran dalam pembelajaran klasikal. Nah, seperti apa sih? Nah, pembelajaran klasikal itu digunakan apabila materi pelajaran lebih bersifat informasi atau fakta. Nah, di mana alternatif metode yang sering digunakan pada tahap pembelajaran klasikal ini yaitu dengan metode ceramah atau tanya jawab bervariasi, atau model lain yang dianggap sesuai dengan karakteristik materi pelajaran. Misalnya seorang guru akan mengajarkan tentang sejarah. Nah, maka si guru itu akan menjelaskan sejarah itu dari awal, nanti siswa mendengarkan dengan baik. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah pembahasan materi pembelajaran dalam pembelajaran kelompok. Nah, kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah pembelajaran kelompok. Nah, di mana pembelajaran kelompok merupakan suatu proses pembelajaran yang didesain dalam bentuk kelompok tentunya, dengan jumlah siswa sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar. Nah, pembelajaran ini biasanya diterapkan dengan pendekatan CBSA. Apa sih CBSA? CBSA itu cara belajar siswa aktif. Jadi, pembelajaran kelompok ini diterapkan agar si siswa lebih aktif di dalam kegiatan belajar. Jadi tidak hanya si guru yang dominan di dalam kelas dengan berceramah. Nah, seperti halnya dalam pembelajaran klasikal tadi, tetapi guru juga harus mampu menerapkan metode pembelajaran kelompok. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan materi pelajaran dengan pembelajaran perorangan. Nah, selain secara kelompok, nah pembahasan materi pelajaran dalam pembelajaran perorangan juga sangat diperlukan. Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan atau mengoptimalisasi kemampuan siswa secara individu tentunya. Nah, seperti itu. Dengan menerapkan pembelajaran perseorangan, siswa dapat belajar lebih optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, seperti itu. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan pada tahap pelaksanaan ini, di antaranya yang pertama itu adalah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuannya apa? Yaitu agar pembelajaran bisa lebih terarah dan tidak melenceng lebih jauh. Nah, RPP ini merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh guru dalam rangka pemberian pelayanan kepada peserta didik. Nah, perencanaan yang dirancang mencakup model, kemudian ada metode, ada juga pelaksanaan, evaluasi, dan instrumen penilaian. Nah, kesemuanya itu dicakup dalam sebuah rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemudian RPP ini merupakan sebuah materi pembelajaran yang dipecah per pertemuan metode, langkah pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan komponen penunjang lainnya. Nah, kemudian yang kedua yang harus dipersiapkan oleh guru adalah bahan ajar tentunya. Nah, apa yang mau diajarkan jika guru tidak mempersiapkan bahan ajar? Nah, makanya bahan ajar itu sangat penting. Nah, bahan ajar merupakan materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, baik bentuknya nanti berupa buku paket ataupun dari internet seperti itu. Kemudian media pembelajaran. Nah, media pembelajaran juga penting untuk dipersiapkan guru untuk tahap pelaksanaan pembelajaran ini.
Nah, media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Nah, dengan adanya media pembelajaran ini, guru akan lebih mudah menyampaikan pesan atau materi yang hendak disampaikan. Nah, siswa juga akan lebih mudah menangkap apa yang disampaikan oleh guru. Nah, media-media pembelajaran itu banyak sekali contohnya, seperti tape recorder misalnya untuk istimewa, ataupun si guru menyiapkan proyektor untuk nonton video pembelajaran bahasa Arab. Nah, seperti itu contoh media pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir yang harus disiapkan adalah metode pembelajaran tentunya. Nah, di mana seorang guru harus menyampaikan materi tentunya dengan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa, agar si siswa mampu menangkap materi dengan mudah. Nah, metode pembelajaran atau mode pembelajaran itu merupakan rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru. Juga segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Nah, itu semua merupakan metode pembelajaran. Baik, beranjak pada pembahasan yang terakhir, yaitu tugas seorang guru pada tahap pasca pembelajaran. Pasca itu setelah pembelajaran. Nah, tugas guru pada tahap pembelajaran ini tentunya berkaitan dengan dua kegiatan, yaitu kegiatan akhir dan kegiatan tindak lanjut pembelajaran. Nah, di mana kegiatan tersebut dilakukan untuk meyakinkan guru terhadap penugasan kompetensi oleh siswa dan upaya pemantapan penguasaan kompetensi yang diharapkan. Nah, dengan melakukan kegiatan akhir ini, guru akan mengetahui kompetensi yang sudah dicapai oleh siswa. Nah, kemudian kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru bisa berupa memberikan tes, baik itu tes lisan maupun tes tertulis. Selain itu, guru juga melakukan tinjauan kembali tugas dan melaksanakan penilaian. Nah, adapun kegiatan tindak lanjutnya dilaksanakan untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa setelah mengetahui hasil dari akhir pembelajaran. Nah, adapun kegiatan tindak lanjut pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru ada beberapa, yang diantaranya adalah memberikan tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah, kemudian membahas kembali pelajaran yang sudah dikuasai oleh siswa dan memberi materi pelajaran tertentu, kemudian memberi motivasi atau bimbingan belajar, dan yang terakhir yaitu mengemukakan tentang topik yang akan dipelajari selanjutnya. Nah, itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh guru pada tahap pasca pembelajaran. Nah, adapun yang harus dipersiapkan untuk tahap pasca pembelajaran ini, diantaranya adalah yang pertama, lembar penilaian. Nah, lembar penilaian ini penting untuk dipersiapkan tentunya untuk menyimpan data-data hasil evaluasi terhadap peserta didik. Nah, agar si guru itu mampu atau lebih mudah mengetahui hasil evaluasi siswa. Nah, dengan adanya lembar penilaian, si guru tidak akan kesulitan mencari data hasil si siswa ini nilainya berapa, kemudian si siswa ini berapa. Nah, itu akan lebih mudah dengan adanya lembar penilaian. Kemudian yang kedua adalah bank soal. Bank soal itu apa sih? Bank soal itu merupakan buku yang berisi kumpulan dari sejumlah soal yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, tentunya ini penting untuk menguji atau untuk menguji sejauh mana pengetahuan siswa terhadap apa yang sudah diajarkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah tugas mandiri ataupun kelompok. Nah, di mana untuk memperkuat hasil belajar kelompok, guru harus memberikan tugas dan latihan pada siswa secara individu yang diorganisasi secara efektif dalam belajar kelompok. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita ketahui terkait tugas-tugas seorang guru, baik daripada tahap pra pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan pasca pembelajaran. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.